Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional, negarawan, ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama lengkap Muhammad Akhtar. Sebagai tokoh yang inspiratif, Bapak Muhammad Hatta menerapkan core value atau nilai-nilai berakhlak dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Berorientasi pelayanan. Muhammad Hatta punya peran penting dalam memajukan koperasi di Indonesia, yaitu beliau mengusulkannya didirikannya 3 macam koperasi, yaitu koperasi konsumsi yang melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai, koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani, dan koperasi kredit yang melayani pedagang kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Terdapat nilai akuntabel dari sikap Muhammad Hatta tersebut, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan yang kedua solutif dan dapat diandalkan. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Hingga akhir hayatnya, Muhammad Hatta tak pernah bisa memiliki sepatu idamannya, yaitu sepatu Belly. Sebenarnya, sebagai wakil presiden, beliau bisa merealisasikan keinginannya dengan cara meminta bantuan orang lain untuk membelikan sepatu tersebut. Namun, bagi beliau, hal ini mencederai prinsip hidup dan kesetiaannya kepada negara Republik Indonesia. Terdapat nilai akuntabel dari sikap Muhammad Hatta tersebut, yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Pada 31 Januari 1970, melalui Kepres nomor 12 tahun 1970, telah dibentuk Komisi 4 yang bertugas mengusut masalah korupsi. Untuk keperluan itu, Dr. Muhammad Hatta diangkat menjadi penasihat presiden dalam masalah pemberantasan korupsi. Atas kompetensinya ini, sekarang ada yang namanya Bung Hatta Anti-Corruption Award atau BHACA, atau lebih dikenal dengan sebutan Bung Hatta Award. Berdasarkan kisah di atas, terdapat nilai kompeten dari Bung Hatta, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Bung Hatta adalah sosok yang gemar berbagi ilmu dengan masyarakat sekitar. Beliau rajin membaca buku yang beliau bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya mengenai ilmu ekonomi, sejarah, filsafat selama diasingkan di tanah Papua. Suasana optimisme dan keterbukaan yang dibangun oleh beliau, inilah yang disebarkan ketika berjuang mendapat kemerdekaan Indonesia dari literasi yang beliau kuasai. Tentu lambat laun hal ini memicu golongan lain untuk menciptakan value keharmonisan walaupun kondisi bangsa saat itu dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Dan tentu nilai harmonis gemar berbagi dari Bung Hatta tersebut sudah sepatutnya dapat kita ilhami dengan menjalankan profesi ASN dengan suka mendorong orang lain ke arah lebih positif, membangun lingkungan kerja yang kondusif, dan menghargai setiap orang apapun backgroundnya. Mungkin tidak sedikit yang sudah tahu tentang kisah cinta Bung Hatta. Tertulis dalam buku 100 tahun Bung Hatta, memang sudah sejak muda beliau ini berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Karena kepedulian yang besar tersebut, Bung Hatta bersumpah tidak akan menikah selama Indonesia belum merdeka. Tidak sedikit pula yang mencoba untuk memperkenalkan beliau dengan gadis. Namun Bung Hatta tetap setia pada pendiriannya, yaitu tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Adapun setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, beliau berhasil memenuhi janjinya untuk menikah. Sikap loyal kepada bangsa ini dapat kita ambil semangat dan nilainya dalam kegiatan sehari-hari kita ketika menjalankan pekerjaan di lingkungan kantor. Sebagai ASN, kata loyal dimaknai sebagai kesetiaan, artinya mutu dari sikap setia. Bung Hatta adalah seorang negarawan yang melahirkan pemikiran-pemikiran intelektual. Salah satu gagasannya adalah tentang ekonomi kerakyatan. Dinamika politik internasional pada awal abad ke-20, seperti kebijakan politik etis Belanda, kekalahan Rusia atas Jepang, revolusi komunis, turut mempengaruhi proses pemikiran Bung Hatta dalam melahirkan gagasan ini. Sikap ini mencerminkan value adaptif terhadap kondisi dunia yang dimiliki oleh Bung Hatta dalam konsep berbangsa dan bernegara. Kecintaan dan kesetiaan beliau pada bangsa membuat beliau terus berinovasi untuk mencerdaskan bangsa pada awal-awal kemerdekaan. Sebagai ASN, value adaptif dapat kita terapkan dengan bertindak proaktif dan cepat dalam menyesuaikan diri. Kolaboratif. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pernah mengalami persaingan individu yang dilakukan kolonial Belanda terhadap mereka berdua.
Setelah Soekarno berhasil melarikan diri dari tempat perasingannya, Soekarno dan Hatta bertemu. Dalam pertemuan tersebut, terjadi pembicaraan mengenai strategi dan cara yang dilakukan dalam melawan penjajahan Belanda. Soekarno meminta kepada Hatta bahwa konflik dan pertentangan masa lalu, di mana zaman pergerakan, untuk sementara disingkirkan dahulu. Karena, menurut Soekarno, tugas yang dihadapi sekarang jauh lebih penting daripada masalah perbedaan individu di antara mereka berdua. Hasil kesepakatan kerjasama antara Soekarno dan Hatta dalam pembicaraan tersebut juga menghasilkan cara-cara dan rencana pergerakan untuk menghadapi kolonial Belanda. Mereka setuju bahwa perjuangan akan dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah kerjasama dengan pihak Jepang yang diwakili oleh Dwi Tunggal Soekarno dan Hatta, dan yang kedua yaitu gerakan bawah tanah yang akan dilakukan oleh Sultan Syahrir. Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa Muhammad Hatta telah melakukan nilai-nilai kolaboratif. Demikian aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak dalam sosok Muhammad Hatta yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari bersama-sama mengamalkan nilai berakhlak dalam menjalankan amanah sebagai ASN. Bangga melayani bangsa.